Jul, di video kali ini aku pengen ngasih cara atau tips buat kalian biar tulisan kalian tuh kelihatan rapi. Ini contoh tulisan normal aku, jadi aku nggak perlu effort buat ngerapihin tulisan yang di sini. Dan kalau dilihat sebenarnya huruf-huruf yang aku bikin tuh nggak sebagus orang-orang, tapi dari jauh tulisanku tetap terlihat rapi. Jadi perlu diingat, ini tips biar tulisan kalian kelihatan rapi dan nyaman saat dibaca, bukan yang bener-bener bagus gitu, karena tulisan aku juga nggak sebagus itu kok. Mari kita mulai. Yang digunakan ini aku bahas pertama karena kita kan nulis pakai pulpen ya, dan pulpen itu ada dua jenis tinta yang berbeda. Yang pertama pulpen dengan tinta semi gel, ini biasanya diciriin dengan harga yang lebih murah daripada pulpen gel dan ujungnya itu tumpul. Kayaknya nggak pernah deh nemu yang lancip semi gel. Terus ciri utamanya kalian bisa cek di bagian dalam tintanya. Di bagian dalamnya itu biasanya cuma hitam, plong hitam aja, nggak ada minyak-minyak kayak gitu. Dan yang kedua ada tinta gel. Biasanya di pulpen tinta gel itu di bagian luarnya ada tulisannya tuh, tulisan gelnya. Untuk ujung tipnya itu lancip, ada yang kayak gini dari bawah ke atas makin runcing, dan juga ada yang kayak di foto. Ciri yang paling gampang ditemuinnya adalah ujung tintanya itu biasanya ada minyaknya. Ini tuh minyak atau apa sih, aku kurang tahu, pokoknya ada yang warna bening dan juga ada yang kuning. Nah, perbedaannya di sini bukan cuma di bagian luar, tapi pas kita menggunakannya. Biasanya kalau di aku nih ya, semi gel itu dia kerasa lebih cepat saat aku nulis, jadi bawaannya tuh pengen nulis cepet gitu, kayak sulit dikontrol. Jadi efek sampingnya kadang tulisan aku tuh mencong-mencong karena ngebutnya itu. Tapi yang aku suka dari semi gel adalah ini bikin aku cepet nulis, jadi kalau ada tugas yang mepet deadline aku pakai semi gel biar cepet selesai, dan dia tuh nggak bikin aku neken kertasnya banget, jadi bagian belakang kertasnya itu nggak ada bekas tekanan pulpen. Dan untuk pulpen gel menurut aku ini lebih gampang dikontrol. Kalian pengen cepet nulis pakai pulpen gel bisa, pengen lambat-lambat juga bisa. Tapi kalau di aku tuh kalau gunain pulpen gel suka neken banget gitu loh di kertasnya, dan juga jari aku biasanya lebih ngegenggam. Alhasil jari aku kayak ngebekas pengok gitu kalau habis nulis, dan juga di belakang kertasnya tuh ada bekasan tulisan pulpen aku yang tadi. Kalau aku pribadi lebih suka pakai pulpen gel, tapi ini aku nggak menggiring opini kalian. Kalian cobain aja dua-duanya dan tentuin mana yang bikin kalian nyaman. Cara nentuinnya gimana ya, kalian tinggal tulis aja pakai dua pulpen yang berbeda ini, dan nanti kalian lihat mana tulisan yang lebih rapi, mending gel atau semi gel, kayak gitu. Masih berhubungan dengan yang tadi, sekarang posisi yang nyaman saat menggunakan pulpen. Nah, kalau aku tuh nyamannya kayak gini, jadi megang pakai 3 jari dan penahannya itu si jari manis. Anyway, cara pegang pulpen orang tuh beda-beda. Walaupun kelihatan aneh, tapi setidaknya yang bikin kalian nyaman, pertahanin aja daripada ganti gaya. Kayak aku nih, aku cobaan yang biasa temen-temen aku lakuin, jadi cuma 2 jari dan penumpunya di jari tengah. Ternyata aku nggak bisa, tulisan aku jadi jelek banget kalau kayak gini. Nggak banget juga sih, masih bisa dibaca, tapi ya jadi miring kayak gini kan aneh gitu ya kan. Jadi senyaman kalian aja. Terus ada orang juga yang nyaman posisi pulpennya tuh berdiri tegak kayak gini, atau miring, atau apapun itu, pokoknya senyaman kalian. Kalau aku nyobain 4 ini, yang paling nyaman kan yang pakai 3 jari itu, jadi aku pertahanin pakai 3 jari. Ini unik karena miringnya kertas bisa ngaruhin kerapihan tulisan kita. Teman-teman aku tuh posisi miring kertasnya tuh beda-beda. Ada yang benar-benar lurus sama badan dia kayak gini, terus ada yang 45 derajat. Kalau aku nyaman di posisi ini 45 sampai 60 derajat, dan rata-rata orang nyamannya kayak gini ya, miringnya tuh nggak miring banget tapi nggak lurus banget juga. Tapi ada nih orang yang nyamannya tuh benar-benar miring banget, hampir 90 derajat, dan biasanya badannya juga ikutan miring gitu kalau nulis, dan itu bagi mereka nyaman. Jadi senyaman kalian aja kayak gimana. Karena posisi kemiringan kertas juga bisa nentuin kerapian tulisan kalian. Nih, lihat perbedaan tulisan aku, 45 derajat juga nggak terlalu rapi sih. Konsisten itu penting, terutama posisi kalian nulis. Bisa di tengah, di atas, ataupun di bawah. Yang penting konsisten dan tetep kayak gitu terus sampai selesai nulis. Paham gak sih? Maksudnya tuh kayak posisinya itu loh. Kalau aku kan nyamanin nulis di tengah-tengah, gak nyentuh garis yang bagian bawah ataupun garis bagian atas, kayak di video ini. Jadi aku tetap di tengah-tengah, terus di baris itu terus. Faktor konsisten itu yang bikin tulisan kita kelihatan rapi. Kalau kalian nulisnya benar-benar lurus kayak aku nih, nggak naik turun, itu dari jauh tuh bakal kelihatan rapi, walaupun
walaupun kalau di zoom in, dideketin, itu huruf-hurufnya agak mencong-mencong. Sebenarnya lebih bagus kalau kalian konsisten di dua hal. Yang pertama yang tadi aku bahas, yaitu lurus terus, nggak naik turun, dan juga ukuran huruf. Ukuran huruf kan ada yang tipenya kecil, ada yang besar juga, tapi kadang ada yang nggak konsisten, jadi ada yang ukuran hurufnya kecil, tapi selanjutnya ukurannya besar. Nah itu kalau bisa dikurangin. Lebih baik lagi kalau bentuk hurufnya tuh sama persis, jadi kayak cloningan gitu, tapi itu aku tahu susah, karena aku juga nggak bisa sama persis tiap hurufnya. Balik lagi, gaya tulis orang itu beda-beda, tapi menurutku lebih bagus kalau misalnya huruf itu nggak nyentuh garis atas ataupun bawah, apalagi kalau pulpen hitam, soalnya takut nabrak gitu. Tapi kalau kalian kebiasaannya nyentuh garis kayak gini nih, ya nggak apa-apa sih. Kalau kalian konsisten, bakal tetap kelihatan rapih kok. Nah, yang aku maksud nggak konsisten itu kayak gini ya. Nah, yang aku maksud nggak konsisten itu kayak gini ya. Jadi, kadang turun ke bawah, kadang naik ke atas. Itu namanya nggak konsisten. Bisa kalian bandingin lah lebih rapi tulisan yang mana. Sebelum lanjut ke tips berikutnya, ini aku pengen coba nulis ngebut tapi di tengah-tengah. Apakah tetap rapi? Ternyata jawabannya enggak, karena faktor ngebutnya itu bisa bikin hurufnya melencong-lencong. Jadi faktor selanjutnya adalah perlahan. Tentunya kalau pengen bikin tulisan yang kelihatan rapi, kita harus dalam keadaan yang santai dan nulisnya juga santai. Enggak lagi deg-degan gara-gara mepet deadline baru kita tulis itu ngebut, ya ujung-ujungnya tulisannya berantakan lah. Sorry, enggak maksud ngegas kok. Jadi maksudku intinya kita tuh nulisnya santai aja dengan perlahan, tapi bukan berarti harus lama-lama kayak kura-kura, tapi kita santai. Santai orang kan beda-beda, ada yang santainya itu nulisnya ngebut, ada juga yang santainya tuh bener-bener pelan gitu. Jadi sesuai kenyamanan dan kesantaian kalian. Biasanya kalau kalian belum terbiasa nulis dengan konsisten yang tadi aku bahas, kalau kalian nulisnya ngebut itu biasanya nih ya, itu bakal jadi nggak konsisten, alias naik turun lah, atau ukurannya jadi besar. Jadi kalau misalnya masih pemula, masih belajar nulis rapi, lebih baik pelan-pelan dulu. Tapi perlu diingat kalau kalian bukan dilarang untuk nulis cepat. Jadi kalau kalian pengen nulis cepat ya silakan aja, tapi untuk pemula biasanya itu jadi nggak konsisten. Kalau pengen nulis cepat ya sering-sering belajar nulis dengan pelan-pelan dulu, nanti temponya dinaikin dan tanpa sadar kalian bakal nulis lebih cepat. Bahkan aku kalau nulisnya cepet-cepet juga kadang masih belepotan, jadi kamu tidak sendiri. Oh ya, ini harusnya di tips perkertasan tapi aku lupa, jadi aku mau ngingetin kalau kalian nulis lebih baik ditahan kayak tangan aku yang di kiri ini. Jadi kalau ditahan itu bikin kertasnya nggak goyang-goyang, sedangkan kalau dilepas itu bakal berpotensi ngerusak tulisan kita. Jadi di sini kalian bisa lihat perbedaan tulisan yang ditahan dan yang enggak, dari kerapihan aja beda banget kan. Ini khusus yang pengen ngerubah tulisannya, yang ngerasa font yang ditulisnya itu jelek, bisa cari inspirasi di Instagram atau Pinterest dengan tulisan handwriting tag. Ini aku nunjukinnya di Instagram aja karena rata-rata semua orang punya Instagram, dan kalau kalian buka dari hashtag itu udah banyak banget yang bikin dan tulisan mereka bagus-bagus. Nanti tinggal screenshot aja, di zoom in zoom outin, dan kalian mulai bisa niru. By the way, ini juga ada banyak banget contoh dan variasi tulisannya. Kalian pilih aja yang paling kalian sukai.